pasatul waktu itu tuntutannya ya aliko alal ilah, yang ilat itu tidak sama dengan tuntutan ilat yang ada di dalam nas atau ijma atau nas atau ijma. Nas itu Quran atau hadis. Kalau dalam hal ini menggantungkan ilat berbeda dengan yang dituntut atau dalil nas. Kalau tadi seperti hirof, dengan dilatih sabuk, ternyata ilat sabuk justru dengan apa itu nas menjelaskan ilat sabuk itu menjadi suci. Jadi ilatnya yang ditolak. Kalau ini memang bertentangan dengan dalil, makanya disebutkan dengan ayakuna ad-dalil, bukan apa itu namanya jameknya. Kalau tadi kan jameknya. Bisa paham begitu? Sedikit bedanya. Pasal berarti dengan yang bertentangan dengan apa yang sudah sesuai dengan tuntutan nas dengan pasatul intiban mirip. Ini kulit pasatul bagi ayu aliku alhamdulillah didumayak tadi. Ilat yang digantungkan tidak sesuai dengan tuntutan ilat yang ada di dalam nas. Berarti jameknya. Kalau pasatul intiban ayat kulit khilafah mayak tadi nas tidak sama dengan hukum yang diberikan oleh nas. Jadi bukan ilat. Artinya dalilnya itu berbeda dengan nas. Gampangan ngoten. Dalilnya bukan apa jameknya. Dalilnya berbeda dengan nas, baik itu sunat atau ijma. Berarti baik itu amnya. Contohnya, kalau kita menyamakan bahwa musyarrah itu binatang yang akan dijual tapi tidak diperah, ditahan tidak diperah sehingga orang yang membeli tertipu dengan banyaknya uang. Ini F karena penipuan yang dohir. Tuntutan daripada kias, kalau F bisa dikembalikan jelas ini dan mengganti apa yang diambil kimah, itu tuntutan kias. Namanya doman itu yo, doman batal atau kimah. Kalau misrun, kalau kimah. Tapi tuntutan hadis nggak seperti itu. Di dalam hadis ternyata kalau ada orang menjual musyarat, niki diperintahkan untuk mengembalikan kalau memang mengendaki dan mengganti satu sok dari tamar. Ini loh yang tidak masalah kok iso urusan laban terus diganti dengan tamar. Ini kan nggak apa itu namanya, nggak sama dengan kias. Berarti jelas ada khobar wahid ini, khobar wahid yang bertentangan dengan kias. Ketika khobar wahid ini bertentangan dengan kias, mana yang didahulukan? Ini permasalahannya semacam itu. Karena khobar wahid itu juga termasuk zon. Kias itu bisa kopi, kalau itu aslinya kopi. Jadi yang dimenangkan mana? Apakah musyarrah tetap kita samakan dengan yang lain, berarti harus mengganti dengan kimah? Atau kalau susu itu dengan kimah? Apakah tetap dengan satu sok? Dalam hal ini berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i khobar wahid muqaddamun alal qiyas. Makanya mazhabnya Imam Syafi'i yang digemi oleh Imam Romli, kalau sudah tanggal di atas ufuk, ada khobar, ada syahidah wahidun au isnani, ini tetap yang dimenangkan adalah ru'yah. Kenapa? Didukung dengan setelahnya suriyatu abdul riyati ana nabiyun umriyun la aksubu. Pakai Imam Nawawi semacam itu. Imam Romli. Tapi menurut Imam Subuki anti, nggak bisa itu. Beliau mengikuti metodologinya Taifah min Hanafiyah wal Malikiyah yang mengatakan qaddamul qiyas ala khobaril wahid. Bahkan kalau Malikiyah khobar wahid saja bertentangan dengan amalu ahli Madinah saja nggak diterima.
Ini makanya amal Madinah itu hadis. Karena tidak mungkin dia berbeda dengan Nabi katanya. Makanya di dalam Malikiyah itu tidak ada istilah qiyam majlis. Walaupun di dalam hadis dikatakan al-mutabayyan bil qiyam malam yatafarraq. Itu khabar wahid, khabar ahad. Lalu berwakil orang-orang Medina nggak pernah ada yang semacam itu. Kita lebih percaya dengan para ulama-ulama Medina daripada informasi. Kita tidak percaya dengan Nabi, tapi informasinya perlu dicurigai lagi. Nah, ini masalah pertentangannya di dalam khabar wahid. Bukan kepada Nabinya, ya. Informasinya itu dianggap tidak valid. Demikian pula di dalam masalah tanggal, kalau ketimbang tidak bisa, karena apa? Syahadah itu harus rasional dong. Masa perkara yang tidak rasional kok ada syahadah, ini nggak masuk akal, ini nggak, masih diri-diri. Walaupun adil, mungkin keliru yang kamu lihat itu. Yang kamu lihat satelit atau apa katanya. Nah, berkata Ibnu Hajar agak tengah-tengah. Kalau bisa sepakat enggak. Kalau sepakat ya ditolak, kalau tidak sepakat ya dimenangkan apa itu namanya ra'in, dinamakan syahid tadi. Makanya seperti kemarin itu konon kabarnya, tapi saya nggak jelas. Konon sih rukyah tapi ditolak. Katanya dari studi atau apa. Tapi saya nggak jelas. Hanya informasi dari medsos masalahnya. Dan tidak saya tabayun, makanya kebenarannya saya nggak tahu. Nah, jangan dijadikan itimat mesti benar enggak ya, meannya itu saja. Tapi saya jawab, ditolak itu tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis, bahwa memang secara usul fikih, secara usul fikih, terus dengan cara Imam Ibnu Hajar ditolak. Nah, ditolak karena di Indonesia selain dari Aceh itu masih belum ada 2 derajat yang sudah jelas nggak mungkin, nggak mungkin untuk ya. Apalagi sekarang yang disepakati 3 derajat. Makanya, itu diantara ini yang bertentangan dengan nas dari hadis. Kedua, dalil yang bertentangan dengan nas Quran seperti ayat Allah bitabkin fil adan saupun mafrud. Salat fardu, sholat fardu itu cara Imam Syafi'i wajib niat di waktu malam. Para yasil biniatin dan nahar kal qadha. Seperti qadha disamakan dengan qadha, tidak boleh niat pada waktu siang. Terus dijawab dengan Hanafi. Wa itu mukhalifun di qouli ta'ala wasaimin wasaimat. Dalam ayat ini rattaba fil ajran azim ala sauka ghairi min ghairi ta'arud dan bitabjid. Allah gak menjelaskan harus dengan tabjid. Yang berarti mustazim pun disihat di dunia tanpa tabjid pun sah. Ini dianggap dalil tersebut bertentangan dengan nas Al-Quran. Nah, kemudian kalau yang musolifun nas kayak pola reaksi al-qardu bil hayawan, kita hutang hayawan enggak oleh. Kenapa? Karena tidak bisa intibat. Hutang pedus tidak boleh karena tidak bisa intibat. Maksud kita besarnya dan sebenarnya kan nggak bisa ya. Kan talatot sekolah nggak bisa, itu bertentangan dengan hadisnya Imam Muslim dari Rafiq, Abi Rafiq bahwa kan Nabi telah pesan dikron, mutangi dikron, nanti mutangi dikron, bikin dikron itu saya imam beri gampang kan, dikron sebiloh nanti untuk sejilik, untuk perawan disaur dengan wamda rubahian dikembalikan dengan untuk bayi rubahi itu sudah usia 7 tahun. Waqala inna khiyarun nas aksanu qadu'an. Dia mengatakan khiyarun nas aksanu qadu'an. Jadi memang dalam cara kias nggak bisa kita mengutangi hayawan karena tidak dihibat, tapi hadis memperbolehkan. Itu sudah, dan di dalam hadis itu yang tidak bisa dikiaskan, termawon, jangan dikiaskan, jangan dibawa ke sana-sana. Jadi hukum ta'abud dalam ini memang ada, tapi ta'abud itu jangan tidak muta'ad. Nah, muta'adi, ini nanti akan dibahas. Mesti tapi
Tapi lah yang taat tapi kamu taati kan ini termasuk contohnya ini kemarin. Nah, kalau kordu fil manafi menurut musannaf dalam Tarsibut Tausyih anal mutawali sorohab bijawazi. Lek mutawali memperbolehkan untuk hutang manafi. Walaupun bagi Hussein tidak memperbolehkan dengan nukil dari Imam Nawawi dalam Syamsatul Rawdah. Kemudian yang mukhaliful ijma. Ini coba panjang tapi saya singkat saja. Yukhaliful ijma. Seperti la yajuzu lirajul yughsil jawzatahu al maitan hurmati nazar bilai kal ajnabiyah. Orang itu kalau sudah mati sudah tidak menjadi suami istri. Bahkan sebelum suami dimandikan sudah sah kawin. Misalnya mati maghrib dimandikan besok, tapi langsung bisa dari kampung melahirkan, setelahnya itu langsung kawin. Ini boleh memandikan suaminya walaupun dia sudah bersuami. Memandikan suaminya yang awal walaupun sudah bersuami lagi. Kalau menurut kias ini kan tidak boleh karena sudah orang lain. Orang lain karena itu sudah tidak suami istrinya kan, bahkan sudah boleh kawin dengan orang lain kan bukan suami istri lagi. Jawabnya, itu bertentangan dengan ijma Sukuti, di mana Sayyidina Ali telah memandikan Dewi Fatimah, Dewi Fatimah radhiyallahu anha. Tapi jangan dipandang itu sepupu ora oleh kan seperti ini. Nah ini berarti nggak bisa. Ya memang batal, tapi di dalam masalah urusan ini nggak bisa dikias, nggak bisa dikiaskan. Berarti fasadul ini pada abu min fasadil wati karena istihal yakun ad-dalil alaihi al-salihah li tartibil hukmi alaihi. Kalau fasadul itibar bisa terjadi dalilnya itu sudah pas, sudah sinkron, tapi bertentangan dengan hukum. Kemudian di dalam masalah mutarid, di dalam fasadul itibar bisa dengan mendahulukan manek-maneknya atau tidak itibar juga bisa mendahulukan dalil yang ada. Berarti kalau itibarnya ya berarti tidak muasir atau nakdun dan sebagainya. Berarti yang ada dalam mukadimah bisa mengakhirkan, apa itu berarti dengan menyebutkan dalilnya yang ada yang hadis dan sebenarnya bertentangan. Terus jawabnya mustahil bagaimana? Kalau situ sudah dijelaskan oleh mutarid, jawabnya mustahil ya atau nu. Kalau dengan hadis kita sanggah dengan sanadnya, misalnya itu dhaif atau mursal. Tapi kalau kitab atau sunnah mutawatir nggak bisa. Kalau sunnah mutawatir atau hadis ya ini nggak jelas. Seperti wasoimina wasoimat itu nggak jelas, ada ilat yang nggak jelas juga nggak ukur. Jadi kalau karena Quran jangan katakan itu dhaif. Nggak bisa, tapi itu nggak jelas ilatnya. Ya benar wasoimina wasoimat tapi nggak jelas. Atau kita menggunakan nas yang lain yang bertentangan dengan itu. Ini seperti wasoimina wasoimat ini enggak zahir untuk tidak mewajibkan tabdidun niat yang disitu maksud daripada dalil. Berarti madlul yang ada di dalam wasoimina wasoimat tidak bertentangan dengan hukum qiyas. Yang sehingga wajib dalil ala dalil, dalilnya bisa atau takwili. Misalnya kita tidak boleh memperbolehkan kawin dengan orang zina karena orang yang hamil dengan zina karena ayama. Terus ditentang dengan apa itu ayat azani layak ikhwa ila zanin abu syirikun wa kulli ma dzalika 'alal mu'minin. Enggak boleh ayat itu. Ayat itu ditakwili, betul ya? Azan wasanya itu ayat zani layak ikhwa ila zanin itu apa itu namanya adatan dalam adat itu. Baru muafiqun lil waqi'. Hanya ayat itu muafiqun lil waqi' kebiasaannya, tapi tidak seperti itu. Terus diperkuat dengan dalil lain. Ternyata
asbabun nuzulnya ayat ini gini lah tadi kok. Lu tak terang coba. Tapi kan mutakhir tadi Pak. Kemudian mencegah sifat sebagai ilat. Oh, dia pun sampai dari sini. Ini masih banyak. Maaf, tidak sesuai dengan target. Nah, kalau saya disuruh sesuai dengan target, ya saya muroti dengan anunya saja, apa? Matanya saja, tidak usah saya beri contoh-contoh. Nah, terserah sampean. Nah, ini yang ironisnya belajar ini kalau detail ya sesuai. Nah, kalau pasaran ya cepat. Nah ini saja, mohon maaf panitia minta agar dibuka tanya jawab, nanti materinya sampai ini saja. Besok diteruskan saja, khatam ya wis ya. Saya kembalikan, mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.